Rekan-rekan akademia, saya lanjutkan video saya. Jadi, saya punya model penelitian. Sebetulnya modelnya itu besar seperti ini. Tapi dari model ini bisa saya pecah-pecah nih, gitu. Dari model ini bisa saya pecah-pecah. Bagaimana cara mecahnya? Ya tadi ini bisa bikin beberapa artikel sebetulnya, ya. Nah, salah satu artikel yang akan saya buat atau dari ini pecahan pertamanya adalah ini, ya. Eh, eh sorry, adalah ini dan ada juga yang ini. Nah, sekarang saya mau pakai yang ini dulu gitu. Nah, di sini artinya kan di video sebelumnya udah saya ini ya, masing-masing variabel udah diuji validitas dan uji reliabilitas. Lalu yang akan saya lakukan adalah saya buka Amos. Saya akan menguji CFA, Confirmatory Factor Analysis. Ya, jadi ini kita bikin dulu nama filenya save as, let's say itu TikTok tahun 2002. Saya live streaming di sini. Kita bikin nomor satu dulu ya. Nomor satu itu kita save dulu. Tadi saya bilang kan modelnya itu seperti ini ya. Seperti ini, saya akan buat dulu modelnya. Jadi satu, dua, tiga, empat. Nah, modelnya itu kayak gini. Ini, ini. Bener ya? Oke. Ini another way. Banyak cara ya. Di sini ada consumer innovativeness, social media marketing, dan engagement. Bentar. Ini purchase intention dulu. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu purchase intention gitu kan. Terus kemudian apa lagi? Consumer innovativeness. Bagaimana jika gitu ya? Saya bikin bagaimana jika tanpa melakukan CFA. Bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Boleh gitu maksudnya ya. Tetap boleh. Social media. Ingat ya, nggak boleh ada spasi. Jadi social media marketing. Oke. So, di sini kita bikin dulu seperti ini. Atau lebih baik di sini menggunakan view interface perginya ke A4 landscape dulu ya. Lalu saya pakai begini. Oke. Nah, terus teman-teman dibuka kalau Anda sudah punya, misalkan saya kan punya purchase intention ini eh, ada, oh oke. Sebentar, saya akan ngedit dulu di SPSS-nya, akan saya buka dulu. Sebentar, SPSS-nya kan ada di sini ya. Ada data yang harus saya di sini tuh saya nulisnya PU ya. Sebetulnya seharusnya purchase intention tuh PI aja. Sering banget saya mendapatkan pertanyaan eh, seberapa perlu sih gitu CFA. Saya bilang CFA itu nggak wajib gitu. Tapi membantu kita untuk trimming data. Oh ini PI 1. Trimming itu apa ya? Mengurangi data gitu, membuat data lebih ramping supaya ketika kita uji hipotesis datanya udah ini. Ini saya save dulu. Lalu saya pergi lagi ke Amos. Nah, dari Amos ini saya masukkan file yang barusan live streaming 2. Ya, sudah ada lalu di OK-in. Nah, purchase intention itu ada 4 indikator. 1, 2, 3, 4. Ya. Terus kemudian engagement itu sebentar.
Engagement tuh ada dua variabel. Ini saya pindahkan dulu ke sini. Ini, nah untuk menjaga ukurannya tetap begini. Ini ada dua variabel, ada dua dimensi. Nah kalau dimensi panahnya tuh ke sini. Dimensi pertama itu ada 1, 2, 3, 4. Tuh, klik di sini ada 4 indikator. Yang kedua ada 2. Engagement ya. Bentar, ini kelebihan. Lalu saya putar ke sini. Saya ini lagi. Nah, selalu biar oke. Terus kemudian innovativeness itu saya buka, ada 4. Innovativeness itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Kelebihan Ctrl Z. Kembali lagi pakai ini ya, biar tetap ada di tengah untuk kontrol. Sosial media, adapun sosial media, lihat catatannya ada 3. Sosial media 1 ada 1, 2, 3. Berarti saya bikin di sini ya, 1, 1, gede banget sih. Atau saya menggunakan ini, 1, 2, 3. Oke. Anda mesti lihat seperti apa maksud saya ini. Kelebihan, saya punya mouse-nya sangat sensitif. Saya udah ngomong berkali-kali ya. Ini ada 3. 1 ke sini, 1 ke sini, 1 ke sini. Yang pertama itu ada 4. Jadi ini baru 2, ditambah lagi 1, 2. Terus kemudian 1, 2, 3, 4. Berikutnya ada 3. Kelebihan Ctrl Z. Berikutnya ada S3. Oh, ada 2, deng. Cuman ada 2, deng. 3 dan 4. Yang ini kelebihan saya hapus ya. Gunakan ini untuk merapihkan, cuy. Oke. Nah, terus atau kalau mau nggak terlampau boros tempat, dibikin ke pinggir aja arahnya. Ya, nah coba lihat. Nah, biar lebih besar. Ups, maksud saya tuh begini. Oke, terus kemudian engagement udah ada, udah lengkap semua. Nah, sekarang kita klik yang ini, pergi ke sini, output ya, sorry. Minimasi ini nggak usah. Ini kalau mau pakai silahkan, ini. Yang terakhir nggak usah. Udah, lalu pergi ke sini. Konsum ini ada 4, ini masuk-masukan saja. Ingat ya, masuk-masukan. Nanti ini indikatornya, memang kalimat-kalimat indikatornya ada, ini bisa kita hapus. Nah, begini. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke, ya. Nah, terus berikutnya yang ini juga, ini purchase intention itu, nah PI ya. Dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Sudah, klik 2 kali untuk menghapus kalimat indikator. Jadi yang sisa hanya ininya aja. Yang sisa hanya kodenya aja. Terus kemudian sosial media. Sosial media yang pertama itu 2, 3, 1, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Terus kemudian sosial media keduanya 6, 5, 6, 7. Oke. Sudah ya. Terus kemudian engagement. Engagement itu ada 2. Yang pertama 1, 2, 3, 4 ya. Itu 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Sedangkan berikutnya 1, 2. Oke, seperti tadi lagi. Hapus, 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 hapus. Udah lengkap semua, ini ditutup. Nah, kemudian ini engagement ya. Jadi, sorry, ketika di sini eng 1 lah, saya tulis eng 1, eng 2. Engagement 2 ini sosial media 1, media 2. Udah. Lalu jangan lupa misalkan ini saya pakai gini lagi. Udah ya. Nah, ini plugins name unobserved variable masuk semua. Oke. Jadi ini error ya, istilahnya itu standar error bubble ini. Lalu pergi lagi, kita resize ya, resize observe variable. Nah, supaya ininya kebaca. Sudah? Untuk ini nanti aja untuk memperkecil, memperbesar nanti ya. Nah, ini adalah 2 variabel bebas. Nah, ini harus diginiin. Nah, 2 variabel bebas. Ini saya save dulu ya. Tadi ini pertama ya. Nah, terus teman-teman, setiap benda yang ketusuk tuh harus dikasih error. Kayak ini kan semua ketusuk ya. Ini ketusuk, maka ini error. Ini ketusuk. Ini saya taruh di atas. Ini ketusuk, saya taruh di kanan. Ini juga ketusuk, ini juga ketusuk. Oke? Nah, spiritnya semua benda yang ketusuk harus error. Harus error. Harus ada errornya. Udah, saya save dan ini siap. Sebelum disiapkan, pastikan salah satu panah dari ini harus ada angka satunya. Kenapa demikian? Algoritmanya begitu. Ini setiap salah satu panah ini harus angka 1. Ini termasuk ini. Salah satu ya, jadi Anda mau yang kiri atau yang kanan. Atau satu bayar. Kalau ini tidak perlu dikasih angka 1. Kenapa? Karena dia itu panah pengaruh. Oke? Setelah ini kita akan selalu kembali ke sini. Jangan lupa ini kan bubble tadi harus dikasih name unobserved variable. Save. Ini udah siap diolah, tapi sebelum diolah saya save as 2. Supaya apa? Supaya jika ada apa-apa saya kembali lagi ke file pertama. Ini lihat nih. Ini nama filenya. Saya bermain di yang kedua lalu calculate ya, cuy. Oh, engagement. Engagement kenapa? Oh, engagement ketusuk juga. Saya harus kasih dia standar error lagi.
name address variable, klik. Yang satu juga tadi belum dikasih ini ya, standar error. Jadi setiap kali kita bikin kesalahan, si mesin ini nih, si Amos nih akan ngasih tahu what should we do gitu loh. Ya udah, calculate, sudah keluar hasilnya dan pastikan panah ini merah menyala. Kalau tidak menyala, something's wrong. Nah, tapi karena ini panahnya sudah menyala, semuanya oke. Klik standardized estimate. Ya, sudah klik standardized estimate, kita pergi ke sini untuk melihat hasilnya. Klik model fit. Ini P, nilai P ini harus 0,05 minimal. Tapi di sini kan masih 0,00. Lalu kita pergi ke modification indices. Nah, di sini kita harus memodifikasi katanya. Apa yang harus kita modifikasi? Lihat di MI ini. MI ini adalah modification indices. Lihat nilai tertinggi. Ada 19, 19. Lalu di bawahnya ada lagi, ada 20. Lihat. Nah, yang besar ini mengindikasikan bahwa dia harus mendapatkan perhatian pertama kali. Paling besar 20. 20 itu adalah kovarian. Kovarian itu antara error bubble E8 dan E9. Nah, kita lihat E8 ini ada berapa di kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambah yang di kanan 10, 11, 12. Sementara yang 12 ya, yang 9 itu kita hitung di sini ada 1, 2, di atas nggak ada, ke bawah cuma 2. Berarti yang paling banyak itu, yang paling banyak muncul yang dibuang. Berarti E8 dibuang. E8 tuh lihat di sini ya. Ini diklik dulu abu-abunya, E8 kita buang. Ingat ya, ketika kita ada salah klik atau apa, kita selalu punya kesempatan untuk kembali lagi ke yang satu. Ini kita calculate. Apakah nilai ini belum muncul lagi, belum muncul ya. Oh ya, kita harus juga mengamati ini, nilai ini tuh harus di bawah 2. Ini sekarang 2,4 ya. Kita lihat biasanya ini turun, ini naik gitu. Tapi turun belum tentu juga ini naik. Makanya akan semakin banyak yang harus kita buang. Bukan kita buang sih, ya kita eliminir. Sekarang adakah lagi yang terbesar? Ada 18. Di atas 18 nggak ada ya. Jadi 18 ini adalah kovarian 7 dan 19. 7 itu ada 1, 2, 3, 4. Turun ke bawah 4. Cuman ada 4. 19 kita lihat di kanan dan di kiri. Di kiri itu 19 ada 1, 2, 3, 4. Ya, ini udah 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka 19 lebih banyak. 19 kita buang. 19 di mana? Di mana cuy? Oh ini. Ini kita buang. Calculate lagi. Kalau tadi 2,4 sekarang 2,3. Ya, ini kita tekan terus sampai dia di bawah 1, di bawah 2. Modification indices lagi mana yang paling banyak? Ada 12. Ada 14. Nah, 14 itu adalah E10. Ini adalah variabel. Variabel nggak kita hitung, kita langsung lihat E10-nya. Ya, E10 kita buang. Karena kan kita nggak mungkin membuang variabel ya. E10 tuh di sini ternyata. Nah guys, karena E10 kita buang, nih kita lihat. E10 adalah bagian dari engagement. Engagement ini memiliki 2 dimensi. Nah kalau E10 kita buang, cuy. Sementara ini cuma 1, ini nggak bisa. Maka ini pun harus kita buang. Jadi satu konstruk itu minimal 2. Ini kita buang. Gitu. Kenapa kita buang? Karena saya ingin menyederhanakan model. Nah, ini saya akan buang juga, lihat. Si dimensi ini akan saya angkat menjadi, ingat, si dimensi ini akan saya angkat menjadi
variabel. Lihat ya model ini saya buang. Lalu ini saya geser ke sini. Ini kita jangan sayang membuang dimensi. Kenapa? Karena kita menguji hipotesis itu menguji pengaruh variabel satu ke variabel lainnya, bukan dari satu variabel ke dimensi. Dan si ini udah menjadi si Eng1 ini ya, dimensi pertama dari engagement sudah berubah menjadi variabel. Kita calculate lagi. Ini tidak, oh kenapa ini tidak menyala? Nah ada masalah, ternyata ini ada yang tadi sisaan ini harus dibuang. Nggak boleh ada sampah. Udah calculate. Model fit. Tadi 2,3 sekarang 2,0. Ini belum turun. Belum naik. Pergi lagi ke sini. Ada 13, ada 15. 15 itu adalah E1 dan E21. E1-nya ada 5. E21-nya kita hitung. 1, 2, 3. Cuman ada 3. Jadi S1 yang paling banyak. Maka S1 kita buang. Di manakah S1? Ini ya. Ketika saya buang ini, teman-teman, ini ada angka 1. Ya, ini yang standar, yang apa istilahnya? Ini harus diganti. Sorry. Kita harus kasih angka 1 di salah satu pengganti panah ini. Ingat tadi saya jelaskan ya, di salah satu panah itu harus memiliki angka 1. Udah turun dari 2,0 menjadi 1,8. Tapi ini belum naik juga. Oke. Berarti kita masih harus membuang beberapa lagi. Modification indices ya. Ada 13, ada 12. 13 itu adalah, nah ini ada 17 ya. 17 dan variabel. Variabel diabaikan, kita lari ke 17. Lihat 17 kita buang. 17 adanya di sini. Lihat. Ini ada angka 1. Ini kita buang. Angka 1-nya kita pindahkan ke salah satu panah yang ada. Dan 1,6 masih belum naik juga. Di sini ada 14, 10. 14 itu ada 16. 16, 1, 2, 3, 4. Sedangkan 18 ada 1. Berarti E16 kita buang. E16 di manakah? 14. 16 di sini ya. Oke guys. Semakin ngetrim ya. Yes, udah langsung 0,057. Kita mintanya 0,05 dikasih 0,57. Cemin garis miring DF itu nilainya 1,28. Udah fit. Udah fit. Nah, sekarang kita akan perbaiki aja. Ini udah fit ya. Tapi sebelum kita lihat hasilnya kayak gimana, saya coba pengen perbaiki dulu. Ini kita taruh di sini dulu. Ini kita taruh di sini. Ini kita perbesar dulu. Kalau perbesar ini diiniin. Oh ya, jangan lupa ini ketinggalan. Oke. Jangan lupa, ntar dulu. Ini saya rapiin dulu ya. Ini bisa begini ya. Nah ini biar nggak ngadu-ngadu. Calculate lagi. Lihat di sini. Lihat estimate.
hipotesis kita berapa yang ditolak, berapa yang diterima. Ternyata diterimanya diterimanya cuman sorry. Engagement. Gitu cuy ya. Ini klik yang standardized estimate, lihat. Lihat. Nah, ini ada kasus-kasus menarik di sini. Tapi caranya dulu gini ya, nanti di video berikutnya saya akan lihat kasus apa di sini, mana yang diterima, mana yang ditolak. Bentar ini resize dulu, save dulu. Kita lihat ya, apakah ini udah selesai? Belum. Secara apa kalau ikutin ini sebetulnya ini udah sesuai, sudah oke caranya. Tapi melihat nilai-nilai di sini ada yang di atas 1, maka ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Begitu ya. Ini nanti di video berikut saya akan ngebahas mengenai Haywood case. Ya, tapi untuk menghitung hipotesis ini udah benar caranya seperti ini. Sampai ketemu pada video berikutnya, saya akan membahas Haywood case ya. Ini kenapa Haywood case? Jika nilai ini di atas 1, ya ini 1 udah oke, ini udah overfit banget, udah overfit. Kalau ini pakai banget gitu. Sampai ketemu lagi.